solehah. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat walaupun belajar dari rumah. Untuk kali ini Biokin Ibu akan membahas materi baru, yaitu mengenai lapisan bumi ya. Baik, nah pada pertemuan kali ini ya kompetensi dasarnya yaitu mengenai menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Indikator pencapaian yang harus kalian capai yaitu kalian bisa menjelaskan permukaan bumi, kemudian karakteristik lapisan penyusunan bumi, dan kalian bisa menjelaskan karakteristik atmosfer. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas dua saja ya, permukaan bumi dan lapisan penyusunan bumi. Nanti pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas mengenai materi yang lain-lain. Ya, coba kita lihat firman Allah SWT dalam Al-Quran yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu ia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bumi, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai permukaan bumi atau disebut dengan geosfer ya. Geosfer berasal dari kata geo yang berarti wilayah serta sfer yang berarti mengelilingi. Jadi geosfer adalah suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi di permukaan bumi. Bumi merupakan planet ketiga dari sistem galaksi Bima Sakti. Bumi merupakan planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup, sebab di bumi tersedia komponen-komponen pendukung seperti adanya air, udara, dan tanah yang merupakan tempat tumbuhnya berbagai tanaman untuk mendukung kehidupan, termasuk berbagai material dan hasil tambang. Bumi terdiri dari 3 komponen utama. Di antaranya ada komponen gas yang disebut dengan atmosfer, kemudian ada komponen padatan yang disebut dengan litosfer, dan ada komponen air yang disebut dengan hidrosfer. Selain itu, bumi memiliki komponen lain, yaitu bumi bagian es yang disebut dengan kriosfer, dan bagian bumi tempat di mana berlangsungnya kehidupan yang dinamakan biosfer ya. Next, kita ke nomor 2, yaitu mengenai struktur dan lapisan bumi. Kita lihat ya, pernah kalian lihat tiruan bumi yang disebut dengan globe ya. Globe itu bentuknya bulat. Ketika bumi dibelah ya, ini adalah lapisan-lapisan buminya, di mana ada lapisan yang paling luar itu adalah atmosfer, kemudian kulit bumi, kemudian paling dalam adalah selimut bumi, ini yang paling tebal ya. Kemudian yang paling dalam sekali ada inti luar dan inti dalam. Supaya lebih jelasnya Ibu kasih contoh atau ilustrasi gambar lainnya ya. Di sini. Ketika bumi dibelah seperti ini ya. Di sini kita lihat. Di sini sama yang tadi atmosfernya. Kemudian ini bagian kerak bumi ya, bagian lapisan bumi terluar. Di sini bagian bumi yang paling dalam ada selimut bumi atau selubung bumi. Kemudian di sini ada inti luar. Inti luar ini terdapat inti luar yang isinya berupa logam cair, dan inti dalam
yang berupa logam solid. Ini cairan, ini padatan ya. Kemudian di sini ada lempengan samudra, kemudian selubung bagian atas, lempengan benua, kemudian perbatasan selubung dengan inti luar. Ini akan dibahas di litosfer ya. Next. Ya. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai lapisan bumi satu persatu. Lapisan inti bumi yang paling dalam ini ya. Lapisan terdalam bumi terbentuk inti bumi. Inti bumi terbentuk dari material cair yang bertekanan sangat tinggi. Inti bumi tersusun dari mineral cair yaitu besi dan nikel, disebut dengan nive. Inti bumi terbagi menjadi dua, yaitu inti bumi dalam ya, yang berupa material padat, dan inti luar bumi yang berupa cairan. Yang kedua adalah lapisan mantel bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal. Lapisan kedua dari dalam bumi adalah lapisan selimut bumi atau selubung bumi atau mantel bumi. Lapisan selimut bumi merupakan lapisan terbesar. Sebagian besar massa buminya kurang lebih dari 80% berada dalam lapisan mantel ini. Ketebalan seluruh lapisan mantel adalah 2900 km. Mantel bagian atas yang mengalasi bumi, yang mengalasi kulit bumi, bersifat padat dan bersamaan dengan kulit bumi membentuk satu kesatuan yang dinamakan dengan litosfer. Mantel bagian bawah yang bersifat plastis disebut astenosfer. Secara umum, lapisan selimut bumi terdiri atas 3 bagian, yaitu ada litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Next. Lapisan yang terakhir adalah lapisan kulit bumi atau kerak bumi, merupakan lapisan yang terluar dari bumi. Lapisan ketiga yang merupakan bagian terluar bumi adalah kulit bumi. Ketebalan lapisan kulit bumi antara 0 sampai 100 km dan merupakan lapisan tanah dan bebatuan. Lapisan ini hanya sekitar 1% di massa bumi dan merupakan lapisan tipis dibandingkan dengan lapisan lainnya. Lapisan ini menjadi tempat tinggal seluruh makhluk hidup di bumi. Lapisan kulit bumi dibedakan menjadi 2, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra tersusun oleh mineral yang kaya akan silika dan magnesium, disatukan menjadi sima. Kerak samudra biasanya disebut lapisan basaltis karena batuan penyusunnya terutama berkomposisi basal. Sedangkan kerak benua tersusun oleh mineral yang kaya akan silika dan aluminium dan disingkat menjadi sial. Lempengan benua biasanya disebut sebagai lapisan granitis karena batuan penyusunnya terutama terdiri dari batuan yang berkomposisi granit. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai lapisan bumi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran sudah selesai. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat mengenai lapisan bumi ya. Karena materinya masih cukup panjang ya nak ya. Kita ketemu minggu depan masih mengenai lapisan bumi. Dari itu Ibu mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.